ini sore ini dilakukan pertemuan silaturahmi antara TPP PKS yang dipimpin langsung oleh Presiden PKS dengan TPP Nasdem yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPP Nasdem langsung di ruang Teater Dewan Untoro, Auditorium Teater Dewan Untoro, Akademi Bela Negara Nasdem. Beberapa pokok-pokok pembicaraan yang disampaikan di dalam pertemuan internal tadi. Yang pertama pasti ya, kebetulan dua sekjennya saling bertukar pantun, maka pertemuan tadi disemarakan dengan pantun ria ya, dengan tetap mengedepankan pokok-pokok pikiran yang segar. Nasdem dan PKS menyepakati bahwa komunikasi politik yang cair dan dinamis di antara pimpinan-pimpinan partai politik di semua tingkatan partai politik perlu terus dilakukan, sehingga dengan demikian diharapkan bersama-sama bahwa komunikasi yang cair dan dinamis akan memudahkan kita sebagai bangsa menyelesaikan masalah-masalah yang pelik sekalipun. Yang kedua, Nasdem dan PKS mendiskusikan dan membicarakan bahwa kita bersama sebagai bangsa saat ini mempunyai kekuatan besar yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mengakhiri pandemi COVID-19, menangani pandemi COVID-19 bersama seluruh komponen bangsa kita. Dengan demikian bisa kita lakukan bersama-sama pemulihan ekonomi nasional kita dengan memperhatikan utama dan terutama usaha kecil, menengah, dan rakyat-rakyat jelata kita. Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif, harus bisa kita akhiri dengan membangun komunikasi-komunikasi yang konstruktif. Nasdem dan PKS juga membicarakan dengan pengalaman dan sangat bersedih atas gugurnya patriot-patriot angkatan laut kita dengan terjadinya kecelakaan kapal selam Nanggala 402, menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dalam rangka modernisasi dan peningkatan alutsista nasional kita untuk memenuhi kebutuhan dan modernisasi alutsista kita, kebutuhannya dalam rangka pertahanan negara dan bangsa kita. Nasdem dan PKS juga membicarakan dan mendiskusikan bahwa banyak regulasi-regulasi penting yang harus kita bicarakan bersama, yang tidak saja menjadi kepentingan kelompok dan golongan, tapi yang menjadi kepentingan bangsa dan kemajuan negara. Perlu melakukan sinergi-sinergi penting melalui lengan-lengan politik, baik itu legislasi di tingkat nasional maupun legislasi di tingkat daerah. Itu beberapa pokok-pokok pikiran tadi yang disampaikan. Kami menyepakati bahwa sekali lagi ya, pengalaman-pengalaman polarisasi kontestasi demokrasi perlu kita kurangi sedapat mungkin, kita hilangkan melalui kualitas demokrasi yang dari waktu ke waktu terus kita tingkatkan. Saya kira itu beberapa pokok pikiran. Selanjutnya saya dengan hormat mohon kesediaan Presiden PKS untuk menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikirannya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Insan media yang saya hormati, saya banggakan, alhamdulillah kami dari PKS bisa diterima secara langsung, secara fisik oleh Waketum dan Sekjen beserta jajaran. Tapi kami juga tadi sempat berkomunikasi dengan Ketum Pak Haji Surya Paloh dan beliau juga berkomunikasi secara virtual ya. Terima kasih atas segala penerimaan yang dilakukan, penuh kehangatan dan kekeluargaan. Di samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, saya kira
saya ingin menambahkan sedikit. Pertama, kaitannya dengan penanganan COVID-19. Ya, kita juga kami memaklumi bahwa terjadi mungkin kebijakan yang memang harus dilakukan pelarangan mudik dalam upaya untuk menutup penyebaran wabah COVID-19. Namun demikian, tentu dengan kebijakan ini terdampak ekonomi di daerah. Oleh karena itu, kita minta mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil terobosan-terobosan untuk memberikan insentif kepada UMKM di daerah atau yang terdampak di daerah. Dan tentu saja yang kedua, kita juga ingin membuat gerakan bersama, yaitu gerakan bagaimana THR maupun zakat ini yang ada di kota-kota bisa juga disalurkan ke kampung halaman, ke daerah-daerah. Kemudian selain itu juga kami sangat mendukung agar supaya ke depan ini dalam perpolitikan ini terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi, sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian menjadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa. Sekaligus ini meningkatkan kualitas demokrasi sebagaimana yang pernah dirilis oleh Intelligence Economic Unit bahwa Indonesia masuk dalam cacat demokrasi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin perlu saya tambahkan terkait dengan musibah yang terjadi pada para patriot bangsa dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Ya, tentu kami juga selain tadi menyepakati adanya upaya-upaya modernisasi alutsista, saya kira perlu juga diperhatikan terkait dengan kesejahteraan prajuritnya. Saya kira itu tambahan dari saya, ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, pertemuan